pertama, latar belakang. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan di Indonesia yang berperan strategis dalam mendukung pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. PPN dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan menjadi sumber pendapatan yang stabil untuk membiayai pembangunan nasional. Penerapan PPN di Indonesia dimulai pada tahun 1985 menggantikan pajak penjualan yang dianggap sudah tidak memadai untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi masyarakat serta belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan seperti peningkatan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan beban pajak. Selanjutnya ada definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditentukan jumlahnya. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Lalu ada karakteristik pajak. Yang pertama, pemungutan pajak memiliki sifat memaksa karena didasarkan pada ketentuan hukum. Yang kedua, dasar hukum pemungutan pajak berasal dari peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pihak yang berwenang memungut pajak adalah pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang keempat, dana yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja negara secara umum. Yang kelima, tidak terdapat balasan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Fungsi pajak. Dalam pelaksanaannya, pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi budgeteer atau anggaran. Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara yang diperoleh dari wajib pajak yang dimasukkan ke dalam kas negara. Yang kedua, fungsi reguleren atau mengatur. Pajak adalah alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Yang keempat, fungsi redistribusi atau pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan. Selanjutnya, ada pengertian PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean atau wilayah Indonesia. PPN bersifat tidak langsung, artinya pajak tersebut dibayar oleh konsumen akhir tetapi disetor ke negara oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menjual barang atau jasa tersebut. Nah, yang kedua ada dasar hukum pengenaan PPN. Pengenaan PPN di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Aturan ini memuat ketentuan mengenai objek, subjek, tarif, serta mekanisme pemungutan PPN. Ketentuan pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan seperti PP nomor 1 tahun 2012 dan PMK nomor 18, PMK 03 tahun 2021. Selain itu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP mengubah tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April tahun 2022. Terus ada objek PPN. PPN dikenakan atas kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak PKP di wilayah Indonesia.
Objek PPN meliputi yang pertama, ada penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang ketiga, ada impor barang kena pajak. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, ada ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, ada subjek PPN. Subjek PPN adalah pihak yang melakukan kegiatan yang dikenai PPN, yaitu yang pertama ada pengusaha kena pajak atau PKP, pengusaha yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Wajib dikukuhkan sebagai PKP jika omset lebih dari 500 juta per tahun. Contoh, toko retail besar, pabrik, distributor, dan penyedia jasa profesional. Yang kedua, ada konsumen akhir atau sebagai penanggung beban pajak meskipun tidak memungut dan menyetor PPN. Konsumen akhir menanggung beban PPN dalam harga barang atau jasa yang dibeli. Yang ketiga, ada importir barang kena pajak. Setiap orang atau badan yang memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dikenakan PPN saat impor. Selanjutnya, tarif PPN. Besaran tarif PPN ditentukan dalam beberapa kategori berikut. Tarif 0% diterapkan untuk kegiatan ekspor, baik berupa barang kena pajak atau PKP yang berwujud maupun tidak berwujud, serta untuk jasa kena pajak atau JKP yang diekspor. Tarif 10% berlaku untuk penyerahan seluruh barang dan jasa yang dilakukan dalam wilayah Indonesia, termasuk wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang tunduk pada peraturan perpajakan dan kepabeanan. Khusus untuk barang atau jasa yang terkena tarif standar 10%, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikannya menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 20%, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, pengertian PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang yang memiliki nilai dan harga tinggi yang dianggap mewah. PPNBM berbeda dengan PPN karena PPNBM hanya dikenakan atas barang tertentu yang tergolong sebagai barang mewah dan dianggap tidak mendesak untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, seperti kendaraan bermotor mewah, perhiasan, atau barang elektronik tertentu. Dasar hukum PPNBM yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai PPNBM terdapat dalam pasal 5 hingga pasal 8. Yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2021 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur lebih teknis mengenai tarif dan klasifikasi barang kena PPNBM antara lain. Yang pertama, PMK nomor 141 atau PMK 010 atau 2021 tentang PPNBM atas kendaraan bermotor. Yang kedua, PMK nomor 130 atau PMK 010 atau 2020 tentang perubahan tarif PPNBM atas barang tertentu. Selanjutnya, objek PPNBM. PPNBM dikenakan atas barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, yaitu barang yang memenuhi salah satu atau beberapa kriteria berikut. Yang pertama, bukan barang kebutuhan pokok.
Yang kedua, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau kelas atas. Yang ketiga, dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Yang keempat, barang yang hanya dikonsumsi oleh golongan tertentu. Dan yang terakhir, barang dengan elastisitas permintaan yang rendah. Contoh objek PPNBM berupa mobil mewah, pesawat terbang pribadi, kapal pesiar atau yacht, perhiasan emas atau berlian, jam tangan mewah, dan senjata api non-militer. Selanjutnya, subjek PPNBM. Subjek PPNBM adalah PKP yang menghasilkan PKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Walaupun demikian, karena PPN dan PPNBM merupakan pajak tidak langsung, maka prinsipnya beban pajak dapat digeser kepada pihak lain. Subjek pajak PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, pengusaha yang memilih menjadi PKP. Kemudian ada tarif PPNBM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2023. Jenis barang mewah yang pertama ada mobil sedan dengan kapasitas 1.500 cc ke atas dikenakan tarif 30-95%. Kemudian yang kedua ada mobil sport dan mobil mewah lainnya dikenakan tarif mencapai hingga 125%. Kemudian kapal pesiar dikenakan tarif 75%, pesawat udara untuk rekreasi dikenakan tarif 50%, perhiasan dan jam tangan mewah dikenakan tarif 20-40%. Dan yang terakhir, barang hasil impor dikenakan tarif mencapai hingga 200%. Selanjutnya data pajak dari studi kasus yang akan kita bahas bernama PT Mega Teknologi Nusantara dengan NPWP 02.678.9/123.000 yang beralamat di Jalan Raya Canggih nomor 45 Jakarta Selatan dengan jenis usaha perdagangan besar komputer dan perangkatnya serta penyedia jasa teknologi informasi yang berstatus PKP atau pengusaha kena pajak dengan periode pajak April 2025. Untuk transaksi pertama pada tanggal 3 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara menjual 100 unit laptop dengan harga satuan 21 juta kepada PT Andalan Solusi. Untuk perhitungannya adalah jumlah unit ada 100, kemudian harga per unit termasuk PPN adalah 21 juta, lalu total nilai penjualan termasuk PPN-nya adalah 2.100.000.000 juta. Kemudian rumus untuk dasar penggunaan pajaknya adalah DPP sama dengan total nilai penjualan dibagi dengan 1 ditambah 11%. DPP-nya sama dengan 2.100.000.000 dibagi 1,11, hasilnya 1.891.891.892 rupiah. Jadi PPN-nya adalah 11% dikali dengan DPP. Jadi hasilnya 208.108.108 rupiah. Selanjutnya untuk transaksi kedua pada tanggal 10 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara memberikan layanan instalasi dan pengaturan jaringan internet di gedung perkantoran milik PT Sinergi. Nilai jasa tidak termasuk PPN-nya adalah 50 juta dan PPN dibebankan kepada pengguna jasa sebesar 11%. Perhitungan PPN-nya yaitu DPP sebesar 50 juta, PPN-nya 11% dikali 50 juta, hasilnya 5.500.000. Kemudian untuk transaksi ketiga pada tanggal 15 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara mengimpor prosesor komputer dari Taiwan sebanyak 50 unit dengan harga satuan 400 USD. Jadi totalnya adalah 20.000 USD. Nilai tukar berdasarkan Kementerian Keuangan pada April 2025 adalah 15.000 USD. Nilai impor barangnya atau CIF sebesar 300 juta. Biaya masuknya adalah 10% dari nilai impor barangnya. Jadi biaya masuknya adalah 10% dikali 300 juta, hasilnya 30 juta. Kemudian dasar penggunaan pajak PPN impornya adalah CIF atau nilai impor barang ditambah bea masuk sama dengan 300 juta ditambah 30 juta, hasilnya 330 juta. Dan hasil PPN ini merupakan pajak masukan dan dapat dikreditkan.
Selanjutnya, untuk transaksi keempat pada tanggal 22 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara mengekspor 20 unit server rakitan ke Singapura dengan harga per unit 25 juta. Jadi perhitungannya adalah total nilai ekspor sama dengan 20 unit dikali 25 juta sama dengan 500 juta. Tarif PPN-nya sama dengan 0% karena ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Hasil pajak masukan atas ekspor tetap dapat dikreditkan. Selanjutnya, untuk transaksi keempat pada tanggal 22 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara mengekspor 20 unit server rakitan ke Singapura dengan harga per unit 25 juta. Jadi perhitungannya adalah total nilai ekspor sama dengan 20 unit dikali 25 juta sama dengan 500 juta. Tarif PPN-nya sama dengan 0% karena ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Hasil pajak masukan atas ekspor tetap dapat dikreditkan. Kemudian untuk transaksi yang terakhir pada tanggal 28 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara menjual 10 unit monitor premium Curved 49 inci kepada PT Visual Pro dengan harga per unit 20 juta. Perhitungannya total penjualan belum termasuk pajak adalah 10 unit dikali 20 juta sama dengan 200 juta. Barang ini dikenai PPN dan PPNBM karena termasuk kategori barang mewah. Tarif PPN-nya 11% dan tarif PPNBM-nya 20%. Jadi hitung dulu PPN-nya. Dasar pengenaan pajaknya sebesar 200 juta. Jadi PPN-nya adalah 11% dikali 200 juta, hasilnya 22 juta. Kemudian perhitungan hasil PPNBM-nya adalah 20% dikali 200 juta, hasilnya 40 juta. Sebelum menuju ke pengisian SPT, di sini saya akan menjelaskan tentang form pengisiannya. Nah, SPT masa PPN itu terdiri dari induk SPT masa PPN beserta lampiran SPT, baik dalam bentuk kertas atau data elektronik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, masing-masingnya itu terdapat nomor, kode, dan nama formulirnya. Yang pertama itu ada formulir 1111. Formulir 1111 itu adalah induk masa PPN yang digunakan untuk melaporkan PPN ke Dirjen Pajak. Nah, yang kedua itu ada formulir 1111B sebagai rekapitulasi penyerahan, perolehan, dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yang ketiga, ada formulir 1111A1. Nah, itu tuh digunakan untuk melaporkan ekspor barang, jasa kena pajak, atau barang kena pajak tidak berwujud. Nah, yang keempat itu ada formulir 1111A2, daftar pajak luaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Yang kelima itu ada formulir 1111B. Nah, itu tuh digunakan untuk mencatat pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam negeri. Nah, yang terakhir itu ada formulir 1111B. 1111B3 untuk mencatat pajak masukan yang tidak dikreditkan atau mendapatkan fasilitas. Nah, kita masuk ke pengisian SPT. Yang pertama, PT Mega Teknologi Nusantara melakukan penjualan barang kena pajak di domestik. Nah, pada tanggal 3 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara menjual 100 unit laptop dengan harga per unitnya 21 juta kepada PT Andalan Solusi dengan kode transaksi PJ-001. Nah, nilai penjualannya itu 2 miliar 100 juta rupiah. Transaksi termasuk PPN dan dibebankan kepada pembeli. Nah, untuk penulisannya, pertama-tama kita masukkan nama pengusaha kena pajaknya terlebih dahulu, PT Mega Teknologi Nusantara dengan NPWP 02.345.0
678.9/123.000. Untuk masanya kita tulis dengan bulan April, yaitu 4 sampai dengan 4 2025. Pembetulan ke 0 karena kita baru untuk memasukkan pajaknya. Nah, untuk nama pembeli atau penerima tidak barang kena pajak tidak berwujud atau penerima jasa ditulis PT Andalan Solusi dengan NPWP yang jika ada NPWP bisa dimasukkan, jika tidak apa. Untuk kode dan nomor serinya PJ-001. Tanggalnya tentu saja 3 April 2025. DPP-nya 1.891.892 rupiah. Dengan PPN 208.108.108 rupiah. Nah, transaksi tersebut ditulis pada formulir 11 A2. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara melakukan penyerahan jasa kena pajak pada PT Media Sinergi. PT Media Sinergi. Pada tanggal 10 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara melakukan penyerahan jasa kena pajak pada PT Media Sinergi dengan memberikan layanan instalasi dan pengaturan jaringan internet di gedung perkantoran miliknya. Dengan kode transaksi JS-002. Nilai jasa tidak termasuk dengan PPN itu 50 juta. PPN dibebankan kepada pengguna jasa. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Nama pembeli atau penerima jasa kena pajak ditulis PT Media Sinergi. NPWP-nya juga ditulis jika ada kode dan nomor serinya JS-002, tanggalnya 10 April 2025, DPP-nya 50 juta rupiah dengan PPN 5.500.000. Nah, untuk transaksi ketiga, PT Mega Teknologi Nusantara melakukan impor barang kena pajak dengan membeli prosesor komputer dari Taiwan Tech Corp sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya itu 400 US dollar dengan total 20.000 US dollar dengan kode IM-003. Untuk penulisan di SPT-nya, kita masukkan ke formulir 1111 B1 karena kita melakukan impor barang kena pajak. Untuk nama PKP tentu saja ditulis nama PT Mega Teknologi Nusantara, NPWP-nya juga ditulis, masa pembayaran PPN-nya juga ditulis, yaitu April 2025, pembetulannya juga kosong karena kita baru memasukkannya. Nah, untuk nama penjualnya kita tulis Taiwan Tech Corp. Untuk nama penjualnya kita tulis Taiwan Tech Corp. Nah, untuk nama penjual kita masukkan Taiwan Technology Corporation dengan nomor IM-003 tertanggal 15 April 2025. DPP-nya 330 juta rupiah. Nah, PPN yang dikenakan 36.300.000 rupiah. Nah, kita masuk ke transaksi keempat.
PT Mega Teknologi Nusantara melakukan ekspor barang kena pajak pada tanggal 22 April 2025, mengekspor 20 unit server rakitan pada Sing Trade Inc. Ada ke Singapura. Nah, pada transaksi keempat, PT Mega Teknologi Nusantara melakukan ekspor barang kena pajak, yaitu mengekspor 20 unit server rakitan kepada PT Singapura dengan harga per unitnya 25 juta. Dengan kode transaksi EK-004 dengan total nilai ekspor 500 juta rupiah. Karena ekspor tidak dikenakan biaya PPN, maka PPN masukannya dapat dikreditkan. Nah, untuk penulisannya, kita akan menulis PPN ini di formulir 1111 A1 dengan PKP Mega Teknologi Nusantara, NPWP-nya diisi, masa pembayaran juga diisi, pembetulannya juga diisi. Untuk nama pembeli, kita isi dengan nama PT Singapura. Nomornya EK-004 tertanggal 22 April 2025. DPP-nya 500 juta rupiah. Nah, untuk transaksi terakhir pada tanggal 28 April 2025, PT Mega Teknologi Nusantara melakukan penjualan barang mewah, yaitu menjual 10 unit monitor premium Curve 49 inci pada PT Visual Pro dengan harga per unitnya 20 juta dengan kode transaksinya BM-005. Barang ini termasuk barang kena pajak yang dikenai PPN BM karena ini termasuk kelas barang mewah. Tarif PPN BM-nya 20%. Untuk penulisannya kita tulis di pajak pengeluaran atas penyerahan dalam negeri, yaitu formulir 1111 A2. Nama pembelinya PT Visual Pro, NPWP-nya diisi, kode nomor serinya BM-005 tertanggal 28 April 2025. DPP-nya 200 juta rupiah, PPN-nya 22 juta rupiah, PPN BM-nya 40 juta rupiah. Semua transaksi yang sudah terjadi kita rekapitulasi pada form 1111 AB. Kita isi nama PKP-nya PT Mega Teknologi Nusantara, NPWP-nya diisi juga. Masa dan pembetulannya diisi. Rekapitulasi 1 itu adalah barang penyerahan. Yang pertama itu ada ekspor barang berwujud, barang kena pajak berwujud, atau barang kena pajak tidak berwujud, atau jasa kena pajak. Nah, di transaksi sebelumnya kita ada barang ekspor kena pajaknya itu DPP-nya 500 juta ya. Yang kedua itu ada penyerahan dalam negeri. Penyerahan dalam negeri yang dilakukan oleh PT Mega Teknologi Nusantara itu penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung, yaitu 2.191.891.892 rupiah. Nah, itu untuk DPP-nya. PPN-nya itu ada 235.608.108 rupiah. Untuk PPN BM-nya 40 juta rupiah. Untuk bagian C itu rincian penyerahan dalam negeri. Nah, kita itu hanya mengisi bagian yang pertama saja, penyerahan yang PPN atau PPN BM-nya
harus dipungut sendiri. DPP-nya diisi Rp2.141.891.892. PPN-nya masih sama dengan yang penyerahan dalam negeri, Rp235.608.000 dan Rp108. Untuk PPN BM-nya Rp40 juta. Dan sini juga ada rekapitulasi perolehan. Kita isi di bagian impor barang kena pajak, yaitu DPP-nya Rp330 juta dengan PPN Rp36.300.000. Semuanya dijumlah dari 2A, 2B, 2C. Walaupun kita hanya mengisi satu, kita tetap diisi Rp330 juta untuk DPP-nya dan PPN-nya itu Rp36.300.000. Untuk bagian yang ketiga, perhitungan pajak masukannya dapat dikreditkan. Nah, pajak masukan yang dapat dikreditkan itu ada atas perolehan yang dari impor. Nah, kita isi Rp36.300.000. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, di induk SPT masa PPN. Nah, kita itu tulis nama pengusaha kena pajaknya, PT Mega Teknologi Nusantara, yang beralamat di Jalan Raya Canggih, nomor 45 Jakarta Selatan, dengan NPWP 02.345.678.9 strip 123.000. Masanya April sampai dengan April 2025. Tahun bukunya tahun 1 sampai dengan 12. Nah, yang pertama itu kita isi di penyerahan barang dan jasa. Yang terutang PPN-nya di bagian yang pertama itu ada ekspor. Nah, ekspor itu diisi Rp500 juta. Yang kedua itu ada penyerahan, PPN-nya harus dipungut sendiri senilai Rp2.141.891.000 dan Rp892 dengan PPN Rp235.608.000 dan Rp108. Kemudian kita jumlah antara ekspor dan penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri sejumlah DPP-nya Rp2.641.891.892 dengan PPN Rp235.608.000 dan Rp108. Setelah itu kita isi bagian C-nya sama dengan jumlah yang kita jumlahkan sebelumnya, karena bagian B kita tidak mengisi, tidak ada terutang PPN. Untuk pajak keluaran yang harus dipungut sendiri itu ada jumlah pada bagian yang pertama, bagian A.2 itu PPN Rp235.608.000 dan Rp108. Selanjutnya kita tidak isi bagian-bagian yang di bawahnya, kita langsung menuju ke yang nomor 5. Pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kita hanya mengisi yang bagian A, PPN BM yang harus dipungut sendiri. Itu senilai 40 juta, maaf. Terus kita mengisi yang bagian ke-6, kelengkapan SPT. Nah, kita checklist bagian yang sudah kita isi sebelumnya. Begitulah pengisian SPT yang dilakukan oleh PT Mega Teknologi Nusantara. Nah, kesimpulan untuk presentasi pada kali ini yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPN BM, pajak penjualan atas barang mewah, merupakan jenis pajak yang tidak langsung dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri. PPN dikenakan secara umum kepada para konsumen atas pembelian barang dan jasa.
dengan tarif saat ini sebesar 11%. Pajak ini dipungut secara bertingkat di setiap mata rantai produksi. Namun, pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Sementara itu, PPNBM dikenakan secara khusus atas barang-barang yang tergolong mewah, yaitu barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, dan sering digunakan untuk menunjukkan status sosial. Tujuan utama PPNBM itu adalah untuk mengendalikan konsumsi atas barang mewah, menciptakan keadilan sosial, serta menambah pendapatan negara dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Tarif PPNBM bersifat variatif, mulai dari 10% hingga 200%, tergantung pada jenis barangnya. Dengan demikian, meskipun keduanya dikenakan atas konsumsi, PPN bersifat umum dan merata. Sedangkan PPNBM bersifat selektif dan bertujuan sosial ekonomi yang lebih spesifik.